Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy dari kelas 4E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali intisari perjalanan belajar kita dari materi pertama hingga materi terakhir dalam mata kuliah rekayasa komputasional. Kita akan bedah konsep dasarnya secara mendalam beserta contoh studi kasus nyata dari setiap bab agar kita bisa melihat bagaimana algoritma dan komputer menyelesaikan masalah rumit di sekitar kita. Langsung saya masuk di materi, yaitu di mana pertemuan pertama kita membahas pengantar rekayasa komputasional. Rekayasa komputasional adalah bidang ilmu yang menggunakan simulasi numerik berbasis komputer untuk memecahkan masalah teknik dan ilmiah yang kompleks, di mana solusi analitis manual sudah tidak mampu atau terlalu mahal untuk menyelesaikannya. Pemrograman biasa fokus pada pembuatan logika aplikasi seperti membuat web restoran, contohnya Rasa Sejati, sedangkan rekayasa komputasional berfokus pada pemodelan hukum alam atau sistem nyata ke dalam bahasa matematika untuk simulasi berat. Ada tiga pilar utama dalam bidang ini, di mana ditopang oleh pemodelan matematika, algoritma numerik, dan komputasi berkinerja tinggi atau high performance computing. Masuk ke pertemuan kedua, kita membahas algoritma greedy atau fractional knapsack problem. Apa itu greedy dan knapsack? Algoritma greedy adalah metode yang menyelesaikan masalah optimasi dengan memilih opsi terbaik yang tersedia di setiap langkah tanpa memikirkan konsekuensi ke depan. Knapsack problem yaitu masalah memilih barang dengan bobot dan nilai tertentu untuk dimasukkan ke dalam wadah berkapasitas terbatas agar keuntungannya maksimal. Simulasi dan contoh realnya, kita memiliki sebuah kotak dengan kapasitas maksimal 30 kg dan 3 pilihan barang. Barang satu berbobot 28 kg atau nilainya 38. Barang kedua berbobot 25 kg dengan nilai 34 dan barang ketiga berbobot 20 kg bernilai 25. Ada beberapa strategi untuk penyelesaiannya. Jika kita menggunakan strategi rasio nilai perberat terbesar atau PI/WI, didapatkan bahwa barang kedua memiliki rasio tertinggi dengan 1,36, disusul barang satu dengan 1,35, maka komputer akan mengambil barang dua secara penuh, yaitu dengan berat 25 kg. Lalu sisa kapasitas wadah yang tinggi 5 kg diisi oleh pecahan dari barang satu dengan 5/28 bagian. Strategi rasio ini menghasilkan profit paling optimal, yaitu 40,8. Kita masuk ke pertemuan 3 yang membahas tentang strategi optimasi dan penjadwalan kegiatan. Konsep dasarnya, dalam mencari solusi terbaik, kita sering menghadapi activity selection problem, yaitu bagaimana menjadwalkan beberapa aktivitas atau rapat di dalam satu ruangan yang sama agar tidak terjadi bentrokan waktu. Contoh simulasinya yaitu, bayangkan ada banyak jadwal rapat yang masuk. Rapat A berjalan dari jam 1 sampai jam 4 dan rapat B dari jam 3 sampai jam 5, serta juga rapat D dari jam 5 sampai jam 7. Strategi penyelesaiannya dengan menggunakan greedy terbaik di sini adalah selalu memilih rapat yang memiliki waktu selesai atau finish time paling awal. Maka komputer akan memilih rapat A terlebih dahulu karena selesai di jam 4. Rapat B otomatis dilewati karena dimulai jam 3 atau bertabrakan dengan rapat A. Setelah jam 4, komputer langsung memilih rapat D yang dimulai jam 5. Dengan pola ini, jumlah total kegiatan berhasil terlaksanakan menjadi maksimal. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 4 yang membahas tentang Partial Swarm Optimization atau PSO. Konsep dasarnya itu, PSO adalah algoritma optimasi berbasis kecerdasan kelompok atau swarm intelligence yang diinspirasi oleh perilaku sosial kawanan burung saat melacak sumber makanan di area luas tanpa tahu posisi pastinya. Bagaimana mekanisme kerjanya? Setiap burung dianggap sebagai partikel atau kandidat solusi yang terbang acak di ruang pencarian.
Kecepatan atau velocity terbang setiap partikel disesuaikan secara terus-menerus berdasarkan 3 hal. Yang pertama itu daya tahan arah gerakan sebelumnya atau inersia. Yang kedua, memori posisi terbaik yang pernah ditemukan sendiri atau personal base atau P-base. Dan ketiga, posisi terbaik yang pernah ditemukan oleh teman satu kawannya atau global base atau G-base. Masuk ke pertemuan kelima, kita membahas tentang penerapan PSO dengan prediksi regresi linear berganda. Kita menerapkan PSO untuk mengoptimalkan model matematika regresi linear berganda. Tujuannya adalah mencari nilai koefisien regresi dengan simbol beta 0, beta 1, dan beta 2 yang paling tepat untuk memprediksi harga rumah yaitu Y berdasarkan luas bangunan disimbolkan dengan X1 dan jumlah kamar disimbolkan dengan X2. Contoh simulasinya. Dalam pengujian menggunakan 3 partikel acak untuk menebak harga rumah. Setiap partikel dievaluasi menggunakan fungsi fitness berupa tingkat kesalahan atau root mean square error yang disingkat dengan RMSE. Hasil evaluasi setelah dihitung, partikel 1 menghasilkan tingkat error atau RMSE sebesar 140,7 dan partikel kedua sebesar 459,01 dan partikel ketiga sebesar 167,2. Karena partikel 1 memiliki nilai kesalahan yang paling kecil, maka posisi koordinat memiliki partikel 1 langsung dikunci sebagai G-base atau posisi terbaik kelompok. Pada iterasi tersebut, untuk mengunduh arah terbang partikel lainnya. Masuk ke pertemuan keenam, yaitu algoritma graf atau Kruskal dan Dijkstra. Graf adalah representasi matematika berbentuk jaringan yang terdiri dari titik atau simpul dan garis penghubung busur yang memiliki bobot nilai tertentu, seperti peta jaringan, jalan raya, atau pipa distribusi air. Simulasinya, algoritma Kruskal digunakan untuk membangun minimum spanning tree atau pohon perentam minimum. Contohnya saat membangun jaringan kabel listrik antar desa, kita mengurutkan semua jalur dari yang biayanya termurah, lalu menghubungkannya satu persatu dengan syarat mutlak tidak boleh membentuk jalur melingkar atau siklus, sehingga seluruh desa terhubung dengan total biaya yang paling minimum. Simulasi Dijkstra. Algoritma Dijkstra bekerja khusus untuk mencari lintasan atau rute terpendek atau shortest path dari satu lokasi awal ke lokasi tujuan. Cara kerjanya mirip seperti sistem GPS atau Google Maps, yaitu dengan menghitung akumulasi bobot jarak terkecil secara bertahap dari titik asal menuju titik tegaknya hingga rute tercepat terkunci. Masuk ke pertemuan ketujuh, simulasi Monte Carlo dan teori antrian. Apa itu simulasi antrian? Teori antrian menggunakan simulasi Monte Carlo berbasis bilangan acak untuk meniru dan menganalisis perilaku sistem pelayanan di dunia nyata yang penuh dengan ketidakpastian, seperti waktu kedatangan nasabah di bank yang acak. Contoh simulasinya, kita mengambil studi kasus antrian pada Bank Mandiri dengan laju kedatangan nasabah sebesar 12 orang per jam dan kemampuan pelayanan teller sebesar 15 orang per jam. Hasil perbandingan optimasi, jika bank hanya membuka satu loket teller, terjadi penumpukan barisan dan nasabah harus mengantri rata-rata selama 16 menit. Namun, ketika komputer menyimulasikan optimasi dengan membuka 2 loket teller, beban kerja teller terbagi rata menjadi 40% dan hasilnya luar biasa. Waktu tunggu nasabah di dalam antrian langsung terpangkas drastis menjadi hanya 0,76% menit atau sekitar 45 detik saja. Nah, itu tadi rangkuman komprehensif beserta contoh real dari 8 materi mata kuliah rekayasa komputasional yang telah kita pelajari bersama. Kesimpulan penting yang bisa kita petik adalah seluruh metode ini bukan hanya sekedar rumus matematika rumit di atas kertas, melainkan sebuah solusi nyata yang digunakan dunia industri modern untuk memecahkan masalah efisiensi biaya, optimasi waktu, dan penghematan sumber daya secara cerdas lewat buatan simulasi komputer. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Itu saja dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.